Halo, perkenalkan nama saya Yosepin Karensia Hindra Sukmawati dengan NIM 22E10121 dari Fakultas Psikologi kelas 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah umum religiusitas. Berbicara tentang kesombongan, kesombongan itu adalah akar dari kehancuran. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak sombong. Sikap sombong yang seringkali kita lihat adalah ketika seseorang merasa lebih unggul daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain, atau memiliki kelebihan lainnya. Maka sifat sombong itu akan muncul, entah disadari atau tidak. Karena memang hakikat manusia adalah selalu memiliki rasa melebihi. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita dengan terus mengintrospeksi diri agar kita bisa meminimalisir sifat sombong yang dimiliki dalam diri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Jadi, cara kita menjalin relasi dengan sesama yaitu dengan saling menghargai, menghormati, dan mengasihi satu sama lain. Karena kita memiliki banyak perbedaan suku, ras, dan agama, maka saling menghargai itu perlu agar kita bisa hidup berdampingan dengan baik dan selalu mengasihi sesama tanpa memandang suku, ras, dan agama. Di agama Katolik, Tuhan Yesus mengajarkan tentang cinta kasih, seperti yang tertulis pada Efesus bab 4 ayat 2 sampai 3, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus bisa menerapkan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa hidup dengan aman dan bisa berdampingan dengan baik dengan orang-orang yang berbeda suku, ras, dan agama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Individualisme adalah sifat yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau memikirkan orang lain. Kemudian, konsumerisme adalah gaya hidup untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan semata. Yang terakhir, hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Nah, lalu apakah agama Katolik setuju dengan hal tersebut? Tentu saja agama Katolik tidak setuju dengan ketiga hal tersebut. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mementingkan diri sendiri, untuk mengikuti keinginan daging, dan berfoya-foya, dan hal yang tidak baik lainnya. Hal itu terkutip dalam kitab suci pada Galatia bab 5 ayat 16 sampai 18 yang berisi tentang maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, di sini saya akan menceritakan cerita singkat tentang kiamat karena yang disebabkan oleh kesombongan menurut agama Katolik. Di sini saya mengambil cerita dari Menara Babel. Jadi, setelah air bah, orang-orang mulai tidak mematuhi Allah. Beberapa dari mereka tidak percaya rencana Allah. Dan setelah peristiwa air bah tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi seluruh muka bumi. Tetapi mereka malah melakukan sebaliknya. Tanpa bertanya kepada Allah, mereka mulai membangun sebuah menara untuk mencapai surga. Itulah menara yang disebut dengan Menara Babel. Tetapi Tuhan yang melihat keangkuhan manusia pada saat itu
mengacau balaukan bahasa mereka, dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Nah, itu tadi cerita tentang Menara Babel yang merupakan cerita kiamat yang disebabkan oleh kesombongan menurut ajaran agama Katolik. Terima kasih. Oke, jadi menurut saya mengasihi teman-teman yang beragama dan berbudaya lain itu sangat diperbolehkan. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya ada satu agama, satu budaya, satu suku, tetapi kita hidup di dunia ini ada banyak keberagaman. Maka dari itu, kita harus saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Menurut agama Katolik, mengasihi sesama itu adalah hal yang penting. Bahkan, agama Katolik mengajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain dan mengasihi musuh. Seperti yang dikutip dalam kitab suci pada Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengasihi dan menghargai satu sama lain. Karena kita di dunia ini tidak hidup seorang diri saja. Kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, mengasihi dan menghargai orang yang berbeda agama dan budaya itu sangat perlu. Berbicara tentang pengampunan, menurut kitab suci agama Katolik yang tertulis pada Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi menurut kitab suci agama Katolik, pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari dosa dan kesalahan. Iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati, yang suka mengampuni. Kebaikan Allah ini ditampakkan dalam hidup dan karya Yesus. Jadi, kita sebagai anak-anak Yesus yang baik, anak-anak Yesus yang manis, kita harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita jika kita mau diampuni. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.